Kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami semua. Hallelujah.
puji dan kami sembah Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami mau siapkan hati kami, seluruh hidup kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Bila hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah seluruh hidup kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan setiap puji-pujian yang akan kami naikkan sebentar Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tak berdiri, kita angkat pujian, langit dan bumi pujian. Thank you.
menyelamatkan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Kau sudah.
surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kami sudah memuji, kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami juga mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang beracara pada saat pagi hari ini, Roh Kudus yang ambil alih hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa, tapi Roh Kudus yang bela kami semua, sehingga kami boleh diberkati melalui firman Tuhan, kami boleh dipuaskan melalui kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih. Pagi hari ini kembali kita boleh bertemu, kembali kita boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. 5 hari lagi kita akan masuk dalam Natal. 11 hari lagi kita akan tinggalkan 2020. Mengucap syukur buat Tuhan Yesus akan pernyataannya yang luar biasa. Berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk kepercayaannya kalau saya boleh kembali menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sepertinya kita mau cepat-cepat tinggalkan 2020 ini ya. Sepertinya ya. Kita pikir aduh gimana nih? Kok pandeminya masih belum selesai ya. Kita berpikir Jakarta bisa semakin berkurang ya. 28 November yang lalu Bapak Gembala bilang yang tadinya hari Jumat tambah jadi Selasa Jumat kita akan doa puasa ya. Tanggal 1 Desembernya DKI 1, DKI 2 terpapar dengan COVID-19 ya. Kita bersyukur karena melalui gembala sidang yang ada kita terus diperlengkapi, kita terus diperkuat ya. Sebelum tahu besok ada apa, gembala udah ingatkan ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tetap ada di Jakarta, kita tetap masih berdoa untuk Jakarta. Bahkan intensitas doa kita tambah ya. Jadi saudara jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan, jangan bosan-bosan diarahkan oleh gembala sidang yang ada untuk tetap tegar saat-saat ini. Kita percaya kita akan melalui 2020 dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita baca 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Kalau sudah menemukannya, saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara yang lantang. 1 Petrus 3 ayat keempat kita baca. 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua. Hari ini kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dengan tema, dengan judul membangun manusia batinia ya. Dikatakan tadi manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak bisa binasa, berasal dari roh lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah ya. Rasul Paulus bilang harta rohani dalam bejana tanah liat. Tubuh kita ini, kemah yang fana ini adalah bejana tanah liat. Apa yang ada di dalam bejana tanah liat? Apa yang ada dalam tubuh jasmaniah ini? Ya, harta rohani. Lebih berharga mana? Harta rohani atau bejana tanah liatnya? Di pemandangan Tuhan dikatakan yang sangat berharga di mata Allah. Manusia batinia ini sangat berharga di mata Allah ya.
Jadi bukan fisik kita, bukan tubuh jasmani kita yang Tuhan inginkan, tapi yang Tuhan inginkan adalah manusia jasmani, manusia batinia kita. Nah sekarang gimana saudara? Apa kita selalu memperhatikan dengan baik? Waduh, tubuh ini mesti harus ada dikasih makan. Tubuh ini harus dipelihara dengan baik. Tubuh jasmania ini harus diberi vitamin supaya daya imunnya bisa naik. Itu enggak salah, saudara. Ya, kita makan, kita rawat tubuh jasmani kita, manusia jasmania kita supaya bagus. Itu enggak salah. Tapi yang lebih berharga yang mana? Ya, bejana tanah liatnya, bejana tanahnya, atau harta rohani yang ada di dalam bejana tanah itu. Ya. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Tapi roh kita, manusia batinia kita akan kembali kepada Allah. Nah sekarang apakah manusia batinia kita sudah menjadi harta rohani yang berharga di mata Allah? Atau mungkin manusia batinia kita sudah kolaps, sudah tidak berdaya dengan si COVID itu. Kata Bapak Gembala, disandera. Manusia batinianya disandera. Nggak bisa berkutik, disandera. Mau ke sono, mau kemari, mau ibadah, takut. Ntar ketemu si COVID di jalanan. Ya, takut. Ya. Tapi syukur kepada Allah. Saya melihat walaupun hujan dari malam, walaupun masih gerimis, saudara-saudara datang ke tempat ini. Puji Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Rasul Paulus katakan harta rohani. Tuhan katakan sangat berharga di mata Allah. Kita manusia melihat tampilan luar, tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Ya, waktu Eliab jalan tampil, Samuel bilang, waduh, ini dia yang berkenan kepada Tuhan. Ini dia yang akan dipilih oleh Tuhan, ya. Parasnya elok, perawakannya, oke punya, tegap, ya. Tapi Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Aku sudah menolaknya si Eliab itu. Bukan yang itu yang aku mau, ya. Bukan penampilan fisik, ya. Mungkin saat ini penampilan fisik kita kurang oke punya. Tapi apakah manusia batinia kita adalah yang oke di hadapan Tuhan? Sangat berharga di mata Allah? Saudara, hari ini kita kembali diingatkan. Kalau kita minum antioksidan supaya daya imun kita naik, ya kan, buat melawan si COVID. Gimana gembala ini? Seminggu sekali aja, hari Jumat aja udah ngos-ngosan nih tubuhnya. Udah gak enak. Disuruh Selasa Jumat lagi ya. Ada yang bilang Selasa Jumat kita berpuasa. Malah naik grafiknya. Udah 900-an, naik lagi 1000 berapa? 1500, 1600, naik lagi. Saudara, kalau engkau tidak ambil Selasa Jumat, itu angkanya bisa lebih tidak terkendali lagi. Kita bersyukur masih 1000-an ya. Kita percaya Tuhan yang akan bereskan ya. Bukannya vaksin yang akan bereskan. Ya, itu terbatas. Upaya kita, upaya manusia, upaya pemerintah, upaya WHO itu sangat terbatas. Kalau Tuhan tidak hentikan, tidak akan berhenti. Ya, kita hanya meminta belas kasihan kemurahan Tuhan supaya si COVID-nya ini cepat-cepat berlalu. Ya, saya ingin si COVID cepat berlalu. Saya nggak tahu, saudara, apa masih kangen-kangenan sama si COVID? Enggak, ya saudara, jangan ya. Kita mau kangen-kangenan dengan mempelai pria. Kita mau kangen-kangenan rindu. Hatiku rindu untuk datang ke sana, berjumpa dengan Yesus, ya. Oke. Jadi bagaimana? Kita lihat si Daud Daud yang berkenan. Udah datang lewat di depan Samuel, 1 Eliab, 2 Abinadab, sampai yang terakhir yang ke-7. Enggak juga, Tuhan bilang enggak. Akhirnya nanya, Pak Isai, ada lagi enggak sih anakmu
Apa cuma 7 ini? Saya bilang, ada yang bungsu, tapi lagi ngangon, lagi ngembalakan kambing domba di padang. Ya udah panggil, supaya kita nggak akan selesai nih kalau belum beres urusannya. Datang cepet, ya. Daud, ya, pipinya kemerahan, matanya bercahaya. Nah ini dia, ya. Ya mungkin tampilan luarnya nggak segagah si Eliab, kakaknya yang sulung. Oh, tentara, prajuritnya siapa? Prajurit Israel, ya, prajuritnya si Raja Saul, ya. Enggak, mungkin ya biasa-biasa aja gitu ya. Ya. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati daripada Daud, ya. Daud, saudara, luar biasa, ya. Dia di dalamnya adalah sangat berharga, ya, sangat berharga di mata Allah, ya. Jadi waktu dia waktu dia ditindas saudara sama si Saul, ya, ditindas sama Saul, kejar-kejar, tindas. Tapi apakah dia terjepit, saudara? Enggak, ya. Boleh ada penindasan dari Saul, tapi dia sama sekali nggak pernah terjepit, ya. Satu kali dia habis akal, saudara, ya. Aduh, saya di Israel di mana-mana kejar-kejar terus nih. Di sini dikejar, di gua dikejar, di gunung dikejar. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana ya? Caranya gimana nih habis akal, ya kan? Masuk ke daerah Filistin. Pasti nggak dikejar lagi nih sama Raja Saul kalau di Filistin. Begitu sampai di Filistin, di kota Gad, ya. Raja kota Gad itu adalah siapa? Ada ingat? Akis bin Maok, ya. Kota Gad. Padahal Goliat itu dari kota Gad. Ini sama aja nggak diminta, datang, tinggal di bantai, ya. Musuhnya ini yang bunuh siapa? Goliat ini datang dia nih ke kota Gad. Udah, ya. Gimana? Apakah Daud habis akal? Iya, memang dia hampir habis akal, ya. Tapi apakah dia putus asa? Enggak, ya. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dia nggak putus asa, saudara, ya. Jadi dia sampai pura-pura gila, ya. Itu Daud, panglimanya Saul, ya. Tapi dia pura-pura gila. Bukan, ini bukan Daud, ini orang gila, ya. Tapi Daud seperti habis akal, tapi tidak putus asa, ya. Akhirnya dia boleh tinggal di Siklak dengan 600 orang tentaranya. Diberikan kota Siklak. Ya, dia minta sama Raja Akis boleh tinggal di Siklak. Dia bantu nanti Raja Akis. Saudara, waktu dia di Siklak, itu sama orang Amalek waktu dia lagi pergi bantuin si Akis, ya, orang Filistin, habis. Ya, dibakar kota Siklak itu. Anak istrinya daripada Daud, anak istrinya daripada tentaranya Daud, tawan semua. Jadi waktu dia pulang, dia lihat nangis, saudara, ya. Istri, anak-anak, keluarga nggak ada semua. Nah, rakyat yang ngikutin dia, yang 600 orang ini yang ikut dia dengan setia, akhirnya marah, nangis, marah, kesel, ambil batu mau lemparin si Daud, saudara. Gimana? Saudara bisa bayangkan nggak? Udah ditindas, habis akal. Sekarang udah nggak ada lagi yang nemenin, ditinggal sendirian dia. Tadinya rakyat yang bantuin dia, yang dampingin dia, yang mau masih. Udah, sekarang udah mau lemparin batu. Ya. Tapi apakah Raja Daud ditinggalkan sendirian, saudara? Enggak, ya. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya, ya saudara. Jadi manusia batinia yang ada dalam Daud itu luar biasa kuat, ya. Dia menang, ya. Istri anak-anaknya akhirnya, istri anak-anak Daud, istri anak-anak prajurit semua tidak ada yang sampai ada satupun yang hilang, semua kembali, ya. Ketika Saul sudah diturunkan, Daud akhirnya naik jadi raja. Saudara, enak saudara jadi raja. Ya, enak.
tiba-tiba dihempaskan, saudara. Dari atas tinggi dihempaskan. Siapa yang menghempaskan Daud? Absalom, anaknya sendiri jadi raja, kudeta. Raja Daud dari kedudukannya yang paling tinggi itu dihempaskan. Gimana? Binasa nggak dia kalau dihempaskan? Dihempaskan, ya. Kita lihat akhir ceritanya, bukannya Daud yang binasa, tapi yang binasa siapa? Si Absalom, naik bagal, rambutnya yang panjang, keren, ya kan? Cakep, nyangkut, ya kan? Akhirnya tinggal dia apa? Tombak. Ya. Jadi, saudara jangan berpikir manusia batiniah kita ini harus lebih. Manusia batiniah kita ini harus lebih kuat daripada manusia jasmani kita. Harus lebih kuat. Daud sangat berharga di mata Allah. Sehingga Kristus Yesus yang sebentar lagi kita peringati kelahirannya, disebut Kristus adalah anak Daud. Luar biasa. Dia sangat berharga. Manusia batiniah Daud itu sangat berharga di mata Allah. Ya, berharga sekali. Jadi dia dihempaskan tapi tidak binasa. Absalom yang binasa, ya. Bagaimana sekarang kita? Bagaimana saya membangun manusia batiniah? Bagaimana? Ya keren ya, seperti kayak Daud. Keren ya, seperti kayak apa? Saul, ya. Kita mau nggak seperti itu, ya? Sampai dia bilang kalau mati itu adalah keuntungan, hidup itu untuk Kristus, ya. Sekalipun banyak masalah, tapi tidak tawar hati. Itu manusia batiniah yang benar-benar kuat sekali, ya. Tidak ada yang memisahkan aku, ya, dari Tuhan. Ketelanjangankah, kelaparankah? Nggak ada. Si COVID-kah yang akan memisahkan aku dengan kasih Kristus? Nggak ada. COVID tuh nggak akan mampu, saudara, memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap melihat. Ya, jangan sampai bilang, Tuhan nggak jaga nih. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, bagaimana kita harus membangun manusia batiniah kita? Yang pertama kita harus dibersihkan. Ibrani 9 ayat 14. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita, menyucikan manusia batiniah ini dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan melalui darah Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Ya, tidak ada cara lain untuk membersihkan manusia batiniah kita selain kita minta pengampunan daripada Tuhan. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Saudara, kita sesungguhnya tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan mengasihi kita. Saya manusia berdosa. Saudara tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada kelalaian, kesalahan, tapi kasih kemurahan Tuhan menyucikan, membersihkan kita dari segala pelanggaran kita. Dijauhkannya segala pelanggaran kita, seperti timur dari barat, dibuangnya ke dalam tubir-tubir laut. Saudara, ngapain masih ingat-ingat lagi? Sudah dibuang ke tubir laut, mestinya udah nggak ada. Tapi kenapa kita masih cari-cari lagi? Seharusnya kita nggak usah mencari-cari lagi yang lama. Kesalahan kita, dosa kita, tidak usah lagi kita nikmati. Ya, seperti kata Rasul Paulus, yang dahulu itu kuanggap sampah. Sampah, dosa itu, saudara, jangan lagi dibawa di dompet, di tas. Ada nggak dosa di situ? Dosanya nggak ada, ya. Buang, udah sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor, ya. Ya. Jadi jangan lagi ingat. Kita dibersihkan, dilayakkan di hadapan Allah
ya. Manusia batiniah kita dibersihkan oleh darah Yesus. Hal yang kedua, harus diberi makan. Kalau tubuh jasmani ini dikasih makan 3 kali sehari, berapa kali sehari tubuh batiniah kita, manusia batiniah kita, saudara beri makan? Apakah cuma seminggu sekali seperti ini? Atau saudara isi, saudara kasih makan melalui renungan harian yang dikirim pada setiap pagi? Sebelum sarapan, nikmati dulu makanan rohani, nikmati dulu Bible, nikmati dulu firman Tuhan, Alkitab. Sebab no Bible, no breakfast, ya. Jadi jangan sarapan dulu pagi-pagi, nikmati dulu firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus katakan, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, Matius 4 ayat 4. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulutnya Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi saudara, kita masih suka bingung, apa nih yang akan aku pakai? Apa nih yang akan aku makan? Apa nih yang akan aku minum? Apakah makanan minuman itu lebih berharga daripada hidup ini? Ya, kita sukanya mikirin, aduh besok makan apa ya? Besok makan nasi. 2 hari lagi makan nasi. Minggu depan makan nasi. Iya, karena kita orang Indonesia, saudara. Ya, makannya nasi. Jadi nggak usah bingung lagi. Ya. Jadi bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ya. Ada tertulis. Di mana sih tertulisnya? Coba Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3, ya. Ya, bagian terakhir, ya. Untuk membuat engkau mengerti. Mengerti, ya. Kita harus mengerti, ya. Persoalan segala hal yang kita alami itu harus kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia itu hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu penting, saudara, supaya manusia batiniah kita hidup. Kalau nggak dikasih makan nanti jadi robot. Memang bergerak sebergerak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya kan? Jadi robot, ya kan? Jadi ditanya apa, jawabannya apa? Ya, jawabannya ya ngelantur, robot, ya, nggak sesuai. Nah, Tuhan nggak mau yang datang ini robot-robot, nggak mau. Buat apa, ya kan? Biarlah kita menyembah Tuhan, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Gunakan manusia batiniah kita untuk memuji membesarkan Yesus. Ya, luar biasa Engkau Tuhan. Ya. Hal yang ketiga, selain diberi makan, manusia batiniah itu harus diperbaharui, saudara. Ya, mungkin saja dalam perjalanan hidup ini kita udah capek, kita udah kelelahan, ya harus refreshing, harus diperbaharui, harus ada sesuatu yang menaikkan iman percaya kita. Manusia batiniah harus diperbaharui. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16-17. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, tubuh jasmani kita semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Harus dibaharui, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus begitu luar biasa, ya, karena manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, kalau kita bilang, ayo puasa untuk memperkuat manusia batiniah, saudara bilang, enggak, nanti kalau puasa daya tahan tubuh saya jadi lemah. Nanti COVID datang langsung masuk. Saudara, no.
Tidak, saudara. Tidak akan terjadi. Saat engkau berpuasa, itu engkau mendapat kekuatan dari Tuhan. Engkau diproteksi oleh Tuhan. Kalau ada sakit penyakit, waktu engkau puasa, itu bukan makin parah, tapi sembuh, saudara. Sembuh, saudara. Itu saya saksikan sendiri, saudara. Saya pilek, waktu udah makan obat nggak sembuh-sembuh, udah sampai ngocor-ngocor, ya itu waktu pandemi ini, waktu Maret atau April lah, saya lupa, gantian istri saya. Jadi waktu puasa sembuh, istri saya waktu puasa sembuh, ya. Jadi bukannya Cindy yang sakit, tapi kami yang flu berat. Habis saya dia gitu. Ya puji Tuhan, Cindy nggak sampai flu, ya. Kita kalau udah flu masalah pernapasan udah takut. Kenapa? Jangan-jangan kan begitu, ya. Itu luar biasa. Tubuhmu secara fisik lemah. Yes, betul. Tapi manusia batinia, sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan, itu naik, saudara. Ya. Kalau engkau lupa makan, engkau akan masuk angin, engkau akan sakit. Tapi pada waktu puasa, walaupun selama puasa itu engkau tidak makan, tidak minum, tapi engkau tidak akan masuk angin. Ya. Cuma gembala doang yang bilang amin. Yang lain diam-diam aja nih. Yang lain kayaknya melontotin saya terus nih, bingung. Ini benar, saudara, ya. Ya. Oke. Ya. Jadi harus diperbaharui. Kalau dibilang baca Alkitab, harus baca Alkitab. Datang ibadah, ya. Ambil puasa, doa, ayo. Kenapa? Karena jenis yang ini tidak dapat diusir kecuali melalui doa dan puasa. Tuhan sendiri sudah kasih tahu. Ya, saya bersyukur di sini kita diarahkan terus oleh gembala untuk tambah. Ya, Ibu Toera juga, ayo reli doa puasa. Kita kalau udah deketin Ibu Toera dicolek, aduh, pasti ini ada maunya nih, puasa lagi. Ya, itu untuk kebaikan kita. Terima kasih ya Ibu Toera ya. Coba lihat pokok doa yang ada yang udah dibagikan. Ya. Jakarta mau kacau nih. Ayo doa puasa. Beres kan? Ya. Jadi memang harus doa puasa, ya, buat kota kita, buat negara kita, ya, buat si Covid supaya cepat berlalu, harus doa puasa, ya. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana manusia batinia kita dibangun? Harus dilatih. Ya, harus dilatih, Saudara. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sebagai ayat yang terakhir. Tetapi jadilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah, ya. Kalau latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, ya. Saudara harus latih. Ya, jangan dibiasain, ya. Kalau anak saudara bilang, wah ini gerimis, hujan, malas, udah dah, ibu, mama, bapak, temenin si anak, jangan. Engkau harus tetap ibadah, ya. Sekali ibadah tetap ibadah, itu harga mati, jangan pakai ditawar-tawar. Bapak Gembala, saya ibadahnya sebulan sekali aja ya, boleh nggak? Ya, jangan nanya lagi, saudara. Pasti jawabannya tidak boleh. Ya, nggak mungkin gembala bilang ya udah gantian dah. Jadi bisa enak. Ya, supaya nggak terlalu penuh. Enggak, saudara. Ya, nanti soal penuh nggak penuh nanti itu ada bagian yang mengatur. Ya, pastikan dirimu tanggal 25 Desember ada ikut perayaan Natal, ya, jangan bilang saya nggak datang lah nanti kepenuhan, kan nggak boleh berkerumun, ya. Yang nggak boleh berkerumun itu bukannya kalau engkau berkerumun, kumpul-kumpul, rame-rame, hahaha, sambil makan-makan, nggak pakai masker, ya kan, sampai air liur muncrat kemana-mana, ya kan, sambil makan, sambil peluk-pelukan, ya, sambil ketawa, hahaha, nah itu nggak boleh, saudara. Belum boleh. Ya, belum boleh, saat ini belum boleh, ya. Kita belum, pengkhotbah bilang ada waktunya untuk memeluk,
Tapi ada waktunya untuk menahan diri dari memeluk. Nah sekarang kita belum bisa, ya. Kita belum bisa langsung Bu Deana langsung mau peluk-peluk. Waduh, mana Bu Deana? Udah lama nggak kelihatan yang suka peluk-peluk, ya. Belum boleh Bu Deana, belum boleh peluk-pelukan. Nantilah cipika-cipiki peluk-peluk nanti, ya. Kalau si COVID-nya sudah selesai, ya. Jadi latihlah dirimu beribadah, ya. Latihlah untuk tetap datang kepada Tuhan. Manusia batinia ini kerinduannya adalah Sang Pencipta, Sang Khalik, ya. Puaskanlah, ya. Kalau kita dahaga, haus, lapar dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan dipuaskan. Manusia batinia kita akan semakin menjadi kokoh, kuat, ya. Seperti Daud, ya. Sehingga saat dia tertindas, dia tidak terjepit, walaupun tindasan Saul tidak pernah berhenti, ya. Walaupun dia habis akal seperti kayak orang gila, ya, tapi dia tidak pernah putus asa. Ya. Sekalipun dia ditinggalkan sendirian, nggak ada lagi, yang 600 orang itu udah mau lempar batu, tapi dia tidak pernah ditinggalkan sendirian. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dihempaskan oleh si Absalom. Apakah dia yang binasa? Absalom yang binasa. Manusia batinia itu penting, saudara. Untuk itu, biarlah kalau arahan dari gembala kita untuk tetap melakukan protokol Alkitab, lakukan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau manusia batinia kami yang tersembunyi dengan roh lemah lembut, ketentraman, itu sangat berharga di pemandangan Allah. Untuk itu Tuhan, bukan saja manusia jasmaniah kami yang boleh kami perhatikan, tapi terlebih kerohanian kami, manusia batinia kami boleh menjadi harta rohani dalam bencana tanah liat. Mari Tuhan, Kau yang tolong, supaya kami tetap mau kerohanian kami boleh semakin meningkat di dalam Tuhan. Segala hal-hal rintangan yang membuat manusia batinia kami menjadi mundur, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang tolong, supaya kami semakin kuat, semakin tangguh di dalam Tuhan. Memasuki akhir tahun 2020, kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Penyertaan Tuhan tetap ada bersama kami. Kami sambut firman Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara diberkati? Sudah diberkati? Memberikan tangan sudah diberkati. Kita dipersiapkan oleh Tuhan dengan firman Allah yang luar biasa. Menghadapi situasi yang seburuk apapun, Tuhan tidak pernah gagal untuk memperhatikan kita. Nah, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan dan kemudian kasih yang akan melayani perjamuan untuk maju ke depan. Dan ini kasih pujian. Haleluya. Kasih aku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau firman yang kami sudah terima saat ini. Kami tahu Engkau mengenal segala sesuatu, keadaan yang kami hadapi hari ini. Kami tidak pernah biarkan. Kami memperhatikan firman dengan protokol Alkitab, dan kami adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saat ini juga kami akan berharap pada sucikan hati dan pikiran kami, sucikan
kita tidak berdaya, membuat kita tidak punya kekuatan. Tapi ada Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dia adalah penolong, penghibur. Dia yang akan memberikan kekuatan anak-anak kita lemah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kami lapis-lapis dari Tuhan, baik firman, baik Roh Kudus, baik malaikat-malaikat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, nama itu ku sembah. Bersyukur. Puji Tuhan, saudara-saudara, roti yang datang. Kalau saudara datang, saudara angkat roti dengan tangan kanan, tidak akan masuk dalam perjuangan. Semua. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bapak, di tangan kami ada roti, bukan roti biasa, tetapi adalah tubuh Kristus, di mana Engkau menginginkan setiap orang percaya kepadanya menyadari bahwa kami sudah diselamatkan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kami harus memperingati kematiannya supaya kami tidak lupa, karena sifat kami pelupa. Kalau kami senang kami lupa, kalau kami diberkati kami lupa, kalau kami sehat kami lupa, kalau kami boleh beroleh ini dan itu kami lupa. Ampuni kami Tuhan atas segala kelemahan yang kami lakukan, sehingga kami setiap kali kami melupakan pengorbanan. Saat ini Tuhan, kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus menjadi peringatan untuk kami bahwa Yesus yang sudah mati di Golgota 2000 tahun yang lalu bukan digantikan oleh siapapun, tapi yang mati sesungguhnya adalah Yesus sendiri untuk menebus dosa kami, untuk kesembuhan sakit penyakit kami. Dan kami akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang tetapkan hatinya, dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa di luar Yesus sudah terbukti kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, kami diingatkan kembali
Perjamuan Tuhan ini adalah satu hal yang sakral, satu hal yang penting yang sudah membawa kami sidang Jumat selama 9 bulan. Tidak ada satu obat yang membawa kami bisa sehat kecuali tubuh dan darah Kristus ini. Kata-kata kami tidak cukup Tuhan untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan, tapi kami berjanji untuk hari esok yang seterusnya kami tetap menerima perjamuan Tuhan, karena perjamuan Tuhan ini lebih tinggi dari obat, lebih tinggi dari vaksin, lebih tinggi dari dokter, dan apapun yang menjanjikan untuk menghadapi COVID tidak ada yang mampu seperti darah Kristus. Dan saat ini kami akan terima darah Kristus itu yang akan untuk mengampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menuju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kekuatan baru untuk kita. Perjanjian baru yang kami terima yaitu bukan makan dan minum darah binatang, tapi darah Yesus. Dan kami yakin darah Yesus ini sudah berbicara sampai di sorga untuk keselamatan kami. Kami sudah terima perjamuan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pada kita pada hari ini, sambil kita semua berdiri. milik-Mu Tuhan, hidup dan memberkati dengan limpah. Sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan jagain kami, untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya sakit penyakit balasan dan wabah. Berkati negeri ini, berkati kota ini, berikan kesehatan buat warga DKI Jakarta. Kami ada di sini, kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Terpujilah nama-Mu Allah selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian berdua. Haleluya.